Halo, assalamualaikum. Selamat sore, sobat sertifikasiku. Selamat datang teman-teman di webinar sertifikasiku di BISIK volume 34. Nah, di sini saya lihat-lihat kayak masih banyak ya sobat sertifikasiku yang belum join nih. Jadi sambil nunggu teman-teman yang lain join, teman-teman kita boleh kenalan dulu yuk sobat sertifikasiku nih yang udah join. Asalnya dari mana aja sih teman-teman? Boleh tulis di kolom chat ya. Ada Kak Wahyu nih dari Tangerang, ada Kak Syahrul dari Palu. Halo kakak semua. Ada dari Kendari, dari Jakarta, dari Kupang. Halo semuanya. Pada jauh-jauh banget nih asalnya teman-teman ya. Nggak dari Jakarta aja nih. Halo dari Indramayu. Oke, salam kenal semuanya. Selamat datang di webinar Bisik Bincang Asik Sertifikasiku volume 34. Gimana nih kabarnya teman-teman semua? Baik-baik ya teman-teman dan sehat-sehat di keadaan pandemi saat ini ya teman. Ini dari Solo. Halo teman-teman semua. Oke. Boleh kenal-kenalan dulu nih di kolom chat buat teman-teman sambil nunggu yang lainnya pada join. Alhamdulillah pada baik-baik semua ya nih kabarnya teman-teman. Oke. Oke nih, karena waktu udah nunjukin jam pukul 4 sore, sobat sertifikasiku, sebelum ini kita mulai aja acara webinar di Bisik Vol 34 kali ini. Tapi sebelumnya aku mau memperkenalkan diri dulu. Namaku Noviola atau bisa dipanggil Ola, teman-teman. Nah, di sini aku mau ngasih tahu lagi nih teman-teman, mungkin di sini ada teman-teman yang belum mengetahui sertifikasiku itu apa sih. Aku mau ngejelasin sedikit sertifikasiku itu adalah lembaga pelatihan dan pembelajaran secara online, tetapi juga menyediakan persiapan ujian yang terlisensi oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi atau BNSP. Nah, di sertifikasiku ini ada banyak nih teman-teman pelatihannya, seperti ada sertifikasi kompetensi di bidang analisis efek, ada manajemen resiko, junior web programmer, digital marketing, human research, dan masih banyak lainnya nih. Nah, buat teman-teman yang masih kepo, sertifikasiku itu apa sih? Teman-teman bisa datang kunjungi website sertifikasiku.com atau bisa juga di Instagram @sertifikasiku. Nah, oke, pasti teman-teman di sini juga udah tahu nih ya webinar hari ini kita akan membahas tentang apa. Nah, buat teman-teman nih yang berminat jadi seorang sosial media marketing, buat teman-teman yang masih bingung atau masih butuh informasi lebih dalam nih tentang tugas ataupun prospek kerja, prospek karir sebagai seorang sosial media marketing. Nah, di webinar kali ini
mungkin untuk yang udah terjun di bidang sosial media marketing juga, teman-teman di sini di webinar ini kita bisa berdiskusi langsung nih sama pakarnya. Ada bersama Kak Rizky Mulyantara yang merupakan CEO dari Digiticket. Nah, kita ketemu di acara webinar di Bincang Asik Volume 34 dengan judul Potensi Karir sebagai Sosial Media Marketing. Nah, teman-teman, sebelum kita mulai nih sesi diskusi dan sharing di webinar sore hari ini, izinkan saya membacakan profil singkat nih dari narasumber kita yang keren banget nih, di webinar hari ini. Jadi webinar kita hari ini kedatangan narasumber namanya Kak Rizky Mulyantara. Beliau merupakan seorang digital marketer yang sudah membantu lebih dari 10.000 small medium enterprise in Indonesia selama 3 tahun terakhir, yang sudah membantu memasarkan produknya nih di secara digital. Untuk achievements dan pengalaman kerja Kak Rizky juga luar biasa banget nih teman-teman. Beliau pernah mendapatkan Best Tourism Apps Google Developer Challenge tahun 2018 dan beliau juga pernah mendapatkan Special Invitation to Google I/O 2019 in Silicon Valley dan beliau juga pernah melatih lebih dari 10.000 small medium enterprise in Indonesia to go digital. Nah, untuk pengalaman kerja Kak Rizky ini, Kak Rizky pernah menjadi Project Manager Google Gapura Digital di Google Indonesia, dan saat ini jabatan beliau adalah seorang CEO dari Digiticket atau solusi tiket digital. Nah, sebelum kita mulai nih sesi diskusi dan sharing-sharing sama Kak Rizky, kita sapa dulu yuk nih narasumber kita di sore hari ini. Halo Kak Rizky. Halo, selamat sore Kak Halo, selamat Noviola sore panggilnya atau Kak. tadi? Novi. Iya. Ola Ola. dipanggilnya. Oke. Mm-mm. Selamat sore Gimana? teman-teman semua. Ya. Gimana nih kabarnya Kak Rizky? Alhamdulillah Hmm. sehat-sehat. Lagi Semoga sibuk? teman-teman juga Ya. sehat-sehat ya. Iya, amin. Lagi sibuk apa nih Kak sekarang? Lagi sibuk WFH karena karena kebetulan Oh, kami base-nya di Semarang dan memang sama-sama lagi naik banget kasusnya. Jadi mulai awal bulan Juli kita full WFH lagi. oh iya. Semoga semangat terus ya Kak Rizky ya. Sehat-sehat selalu. Oke. Amin, amin. Mungkin Kak Rizky mau ada sepatah dua patah nih buat pembukaan buat nyapa sobat sertifikasiku yang udah join di webinar hari ini Kak. Boleh, silakan. Nah, terima kasih teman-teman semua sobat sertifikasiku ya nyebutnya ya, sobat sertifikasiku Iya, berarti. sebutnya sobat Sobat sertifikasi. sertifikasiku yang sudah meluangkan sore hari ini untuk diskusi bareng. Kita nanti akan sharing-sharing terkait gimana sih kira-kira potensi karir seorang social media marketer atau disebutnya atau social media marketing itu untuk kemajuan membantu teman-teman nanti baik itu mungkin UKM ataupun bahkan juga bisa jadi teman-teman punya peluang untuk nanti bisa direkrut di perusahaan-perusahaan besar karena sekarang trennya juga lagi banyak nih perusahaan besar yang lagi nyari seorang social media marketer seperti itu. Lagi di era sekarang ini ya Kak ya. Lagi perlu banget Betul. seorang digital marketer nih ya. Bahkan Oh, semenjak pandemi itu shifting banget tuh hampir 50% lebih perusahaan yang konvensional mereka migrasi ke digital. iya benar. Oke, sebelum kita mulai acara sharing session dan diskusi lebih dalam lagi nih, saya ingin mengingatkan untuk sobat sertifikasiku nih yang ingin bertanya, ingin apapun pertanyaan tentang apapun untuk seputar sosial media marketing untuk Kak Rizky, bisa langsung menanyakan di kolom chat ya teman-teman. Nanti mungkin di sesi sharing session akan saya bacakan pertanyaannya dan dijawab oleh Kak Rizky. Gitu ya. Oke. Langsung aja masuk ke pertanyaan pertama nih, mungkin jadi pertanyaan perwakilan juga dari teman-teman untuk Kak Rizky. Pertanyaan pertama, seperti apa sih Kak pekerjaan sosial media marketing itu? Mungkin di sini teman-teman ada yang masih belum tahu job desk-nya seorang sosial media marketing itu apa aja? Bisa dijawab ya Kak? Oke. Job desk utamanya seorang social media marketer jelas teman-teman akan mengelola sosial media dari suatu brand atau suatu perusahaan gitu misalnya. Mulai dari gimana plan kontennya, sebulan mau posting konten apa aja, berapa kali, seberapa sering,
mau pakai model seperti apa, apakah hanya poster, apakah campur dengan video, segala macam. Jadi kebanyakan sih lebih ke planning. Jadi planning sebulan ke depan akan bikin konten seperti apa, berapa kali schedule-nya, sekaligus kalau di perusahaan tersebut belum punya kayak graphic design atau belum punya tim desain sendiri, ya otomatis teman-teman biasanya jadi orang yang sekaligus bikin kontennya juga. Karena sekarang kan juga banyak platform yang mempermudah teman-teman untuk bikin konten yang ciamik kayak Canva dan kawan-kawannya seperti itu. Jadi lebih pada fokus dengan konten ya, untuk apa sih yang menarik di sosial media marketing tuh, lagi tren apa gitu ya, untuk job desk-nya. Betul. Mungkin di awal teman-teman akan berkutat di situ, nanti baru ketika itu sudah jalan, biasanya suatu brand atau suatu perusahaan itu akan mempunyai beberapa target. Misalnya, oh bulan pertama followers kita sudah sekian, bulan ke depan targetnya berapa nih gitu misalnya. Atau bahkan nanti kalau yang lebih advance, teman-teman akan masuk ke ranah nggak cuma bikin konten, tapi juga menyebarkan konten tersebut lewat iklan, social media ads, baik itu kayak Facebook Ads, Instagram Ads, atau mungkin sekarang yang lagi ngetrend TikTok Ads gitu misalnya, itu juga bisa jadi kayak gitu. Oke, mungkin pertanyaan selanjutnya, biasanya apa aja sih Kak kualifikasi atau syarat-syarat untuk jadi seorang sosial media marketers nih? Ya, sebetulnya ini sangat fleksibel ya, tergantung dari perusahaan atau mungkin usaha yang membutuhkannya. Tapi secara garis besar ketika ada rekrutmen beberapa kali saya bantu teman-teman itu ya sebagian besar akan tanya apa yang sudah pernah dilakukan di sosial media teman-teman sendiri, at least kalau teman-teman belum pernah punya experience untuk mengelola sosial media orang lain kayak gitu. Jadi teman-teman kalau sekarang punya sosial media, usahakan kalau teman-teman mau jadi sosial media marketer, ya tunjukin tuh di akun teman-teman semua, bisa bikin konten yang bagus nggak, bisa bikin desain yang bagus nggak gitu misalnya, rutin nggak posting kontennya kayak gitu. Karena nanti sebagian besar berbuat dengan tadi itu pertanyaan, bisa desain sekalian nggak sih, bisa planning kayak gimana, sejauh mana planningnya, terus bisa riset kira-kira konten apa yang itu mungkin nanti cocok untuk perusahaan ini. Karena nanti yang jelas perbedaan salary-nya, perbedaan gajinya nanti adalah dilihat dari seberapa kuat teman-teman bisa memberikan input ke perusahaan tersebut. Kira-kira, oh kalau perusahaan X ini bergerak di industri ini, bagusnya pakai tone warna apa. Nah, semakin teman-teman punya experience di sana, teman-teman punya nilai jual yang lebih menurut saya. Jadi pengalaman di sini juga penting ya Kak ya? Betul. Oke, sebelumnya mau ngingetin lagi nih buat teman-teman yang ingin bertanya tentang potensi karir sebagai sosial media marketing, itu teman-teman bisa menulis pertanyaannya di kolom chat ya teman, nanti saya bacain. Selanjutnya, kira-kira skill yang paling harus ditunjukin nih, apa aja sih yang harus dipersiapin dan dibutuhkan untuk memulai karir sosial media marketers? Oke, pertama adalah content planning. Jadi teman-teman harus bisa ngedraft planning konten selama jangka tertentu, per bulan misalnya atau per minggu seperti apa. Apa aja variasinya segala macamnya. Kedua adalah riset tren terkini. Teman-teman harus jeli, harus peka. Kira-kira di bulan depan itu yang akan bagus diangkat itu terkait dengan apa. Teman-teman bisa cari referensi dari mungkin hari besar nasional, hari besar internasional misalnya, atau kira-kira ada momen apa nih yang kira-kira akan terjadi di bulan depan, itu misalnya Idul Adha atau apa hari-hari yang itu mungkin akan terjadi di bulan depan. Terus selain kepekaan tadi itu, kemampuan desain sekarang juga lumayan berpengaruh ya, karena sekarang nggak cuma perusahaan besar yang butuh social media marketer. Sekarang banyak juga UMKM yang butuh social media marketer, di mana ketika UMKM butuh, biasanya mereka belum punya desainer. Nah, ini yang kalau teman-teman bisa masuk sekalian, bukan cuma nge-plan kontennya, tapi teman-teman bisa desain juga, ya pakai Canva aja atau pakai apa, Lightroom yang mungkin gampang-gampang, video pakai InShot gitu misalnya, yang cuma tarik drag and drop aja kayak gitu, itu akan jadi kemampuan yang lumayan bagus untuk teman-teman di link. Karena sekarang perusahaan ataupun UMKM lebih senang melihat satu paket komplit yang itu bisa diimplement. Nggak cuma planning konten, nggak cuma riset konten, tapi juga bisa mengeksekusi konten tersebut. Termasuk nanti keterampilan untuk nulis caption, nulis narasi, nulis bahasa postingnya, sampai ke riset
hashtagnya. Hashtag apa yang harus dikeluarin, urutan hashtagnya kayak gimana, itu juga penting nanti. Begitu paling gambaran dari saya. Jadi intinya harus kreatif, bisa baca tren dan bisa tahu pasarnya gitu ya Kak ya. Betul. Betul Bang. Oke, ini ada pertanyaan dari Kak Suhartini. Apakah seorang sosial media marketing itu wajib menguasai SEO nggak nih Kak? Kok sekarang banyak ya company yang cari posisi sosial media marketing wajib bisa SEO? Mungkin bisa dijawab. Hmm, ini tergantung perusahaannya ya, karena SEO itu kan range-nya sangat luas. Sejatinya SEO ini adalah kemampuan di mana orang bisa menemukan kata kunci dan juga mengangkat kata kunci tersebut sebagai kata kunci utama yang akan diangkat suatu brand atau suatu perusahaan. Nah, skill SEO mungkin yang diwajibkan bagi mereka adalah bagaimana caranya teman-teman nggak cuma bikin konten yang bagus desainnya, tapi juga kata-katanya ini bisa SEO friendly lah paling enggak. Jadi mudah untuk diangkat secara pencarian. Makanya ketika teman-teman nanti dapat brand atau perusahaan yang marketnya adalah orang Indonesia, saran saya teman-teman gunain aja kata-kata pakai bahasa Indonesia. Kenapa? Karena literasi digital bahasa Inggris kita sangat rendah. Rentan sekali ketika teman-teman pakai bahasa Inggris, orang Indonesia mengetikkan ulang di handphonenya, ketika googling, rentan untuk salah ketik. Ketika udah salah ketik, otomatis nanti nggak akan ketemu tuh produk teman-teman semua atau kata kunci teman-teman semua. Makanya let's make sure itu nanti SEO friendly-nya sesuai dengan target marketnya. Kayak gitu. Iya, benar banget. Jadi harus bisa riset keywords juga nih ya Kak ya, biar eh, diterima nih oleh masyarakat gitu produknya misal. Betul. Ngomong-ngomong tentang industri nih ya Kak ya, bisa nggak sih Kak kasih gambaran industri apa aja sih yang berpeluang untuk bekerja sebagai sosial media marketing ini? Kayaknya hampir semua industri kita bisa masuk ya, kecuali Setuju sih. industri yang sifatnya seperti militer seperti itu yang agak susah atau persenjataan. Di mana setelah pandemik bahkan ini jadi hampir semua sektor ini butuh sosial media marketing. Kenapa? Karena mereka nggak bisa melakukan activity offline, nggak bisa bikin event, nggak bisa bikin open table, nggak bisa bikin acara offline gitu kan, nggak bisa sebar orang untuk bergerak di lapangan gitu kan. Makanya Benar banget. mereka berdoyong-doyong untuk yuk migrasi ke sesuatu yang digital. Nah ini yang jadi kesempatan teman semua karena ketika ngomongin perusahaan ini bermigrasi ke digital, salah satu langkah yang paling mudah adalah benerin sosial medianya. Paling gampang, paling simple, paling jelas impact-nya kayak gitu. Iya. Apalagi sekarang perkembangan digital juga lagi tren banget nih ya kayak. Jadi memungkinkan industri semua butuh orang sosial media marketing nih buat nggak cuman pemasaran konvensional aja. Jadi pemasaran di digital juga perlu gitu ya kayak. Betul sekali. Oke, ini mau bacain pertanyaan lagi dari Kak Safina. Konten seperti apa sih Kak yang paling banyak diminati atau menarik bagi masyarakat luas nih yang bisa diterima oleh masyarakat? Konten seperti apa nih Kak? Bagi masyarakat luas ya, ini berarti Iya, umum ya. Bagi umum. masyarakat luas itu kalau di Indonesia konten yang emosional. Emosional itu ada berbagai hal. Bisa memancing orang untuk sedih, memancing orang untuk tertawa, memancing orang untuk marah, memancing orang untuk empati. Tinggal teman-teman mau pilih konten yang tipe seperti apa. Teman-teman mau bikin konten yang sifatnya memancing orang untuk ketawa juga bisa, mancing orang untuk sedih juga bisa, mancing orang untuk empati juga bisa, atau teman-teman mau bikin konten untuk mancing orang buat marah, maki-maki teman-teman semua juga bisa aja, itu opsinya. Pokoknya kalau di Indonesia bikin konten yang emosional itu hampir 90% berhasil sih. Konten yang menghibur mungkin juga ya Kak ya. Betul, Kan tadi yang cepet terhibur viral. termasuk yang itu, ketawa tadi itu. Itu Hmm. itu yang ya mungkin teman-teman sering temuin lah di banyak sosial media. Oke. Terkait bidang media sosial itu sendiri nih Kak, kan kita nggak pernah nemuin materi atau mata pelajaran secara khusus atau mata kuliah di bangku kuliah atau bangku sekolah. Nah, ini kita bisa dapetin ilmu tentang sosial media nih di mana nih Kak bisanya? Ya, betul. Jadi memang secara
secara teori resminya jarang banget yang ada ya. Bahkan di BNSP juga sebenarnya sudah ada, teman-teman di sertifikasiku juga kan aku lihat tadi Iya. kemarin juga sudah ada beberapa kurikulum yang teman-teman bisa pelajarin terkait dengan social media marketing. Nah, teman-teman selain itu, teman-teman juga bisa, sekarang banyak kok konten-konten belajar Instagram marketing, belajar Facebook marketing, tinggal teman-teman googling aja, teman-teman cari di internet atau cari di YouTube, itu udah banyak banget orang-orang yang mau sharing. Contohnya kayak kita kayak gini, ibaratnya sore hari kita mau sharing terkait dengan social media marketing. Tinggal teman-teman tadi itu nemuin kata kunci yang pas aja untuk nyarinya. Kalau teman-teman mau nyari terkait dengan Instagram, ya cari kata kunci terkait Instagram. Karena kalau teman-teman nyari belajar sosial media marketing, itu akan susah karena sangat general. Lebih baik teman-teman fokus satu-satu dulu. Oh, sosial media marketing itu apa aja nih yang lagi ngetren? Oh, sekarang lagi ngetren TikTok, Instagram gitu misalnya, terus YouTube gitu misalnya. Nah, teman-teman cari itu satu-satu. Oh, saya mau belajar Instagram dulu, mau belajar TikTok dulu, kayak gitu. Iya, bener banget nih. Jadi buat belajar sebenarnya di mana aja tuh bisa ya, karena apalagi kan sekarang kan dunia digital udah luas banget nih. Jadi untuk lebih dalamnya mungkin teman-teman bisa ikut pelatihan digital marketing juga nih ya, kayak Betul, betul. biar lebih memperdalam skillnya gitu di bidang digital marketing. Oke. Mau cerita dong Kak tentang pengalaman Kakak nih, misalnya tantangan terbesar seorang yang berproses sebagai sosial media marketers itu apa aja sih Kak? Tantangan terbesarnya itu adalah konsisten. Karena kita kan dituntut untuk selalu fresh ya idenya, selalu kreatif. Kadang juga namanya manusia ada saat-saat di mana kita lagi males, kita lagi mungkin jenuh atau mungkin bahkan lagi mentok nih. Kayaknya kemarin udah nih tipe kayak gini. Kemarin yang humor udah dikeluarin nih, yang sedih udah dikeluarin nih, yang semangat udah dikeluarin nih. Apalagi ya kira-kira yang baru kayak gitu. Makanya biasanya kalau dari saya ya sering-sering buka timeline sosial media aja buat cari referensi. Oh, ternyata yang lagi tren itu kayak gini loh, yang lagi in di platform ini yang mana kayak gini gitu misalnya. Kayak Instagram terbaru yang lagi tren adalah Reels gitu misalnya. Ya teman-teman berbondong-bondong buat bikin Reels kayak gitu misalnya. TikTok kemarin udah ngetren dengan FYP-nya, ya gimana caranya teman-teman bisa terus keep in touch biar bikin konten yang itu bisa FYP tiap hari gitu misalnya. Iya, bener banget. Jadi biasanya kan kalau di sosial media marketing ini kan kebanyakan teman-teman buntu nih ya mau bikin konten apa sih. Jadi mungkin salah satu caranya bisa menggunakan itu ya Kak ya, paham-paham trending gitu ya Kak. Betul, sering-sering main sosmed. Gimana sih Kak cara ngebangun portofolio nih bagi seorang sosial media marketers pemula? Oke, sip. Nah, kalau pengalaman saya lebih senang kerja bareng teman-teman UMKM. Karena pertama, mereka nggak terlalu banyak perintilan-perintilan, mereka masih bisa memahami, oh kayaknya ini kurang bagus deh, tapi bisa dibeli pengertian lah, nggak terlalu tinggi standarnya. Nah, kalau teman-teman belum punya portofolio sama sekali, saran saya coba cari rekanan UMKM di sekitar teman-teman semua, bantuin mereka untuk mempercantik konten sosial medianya. Karena nanti itu jadi portofolio yang bagus buat teman-teman semua. Jangan sampai ketika teman-teman nanti mau nawarin project atau nawarin jasa teman-teman semua ke perusahaan atau mungkin ke brand, ditanyain, udah pernah ngerjain apa aja? Belum pernah. Ngerjainnya apa selama ini? Ya konten pribadi gitu misalnya. Nah, ini yang jadi nanti nilai minus. Karena teman-teman nanti harus punya experience di masing-masing sektornya. Contohnya, saya selama ini punya experience-nya di bidang jasa, terus juga fashion, terus juga beberapa seperti furniture dan juga beberapa hal yang lain. Tapi saya nggak pernah punya portofolio brand makanan, gitu misalnya. Saya akan susah nih dapat klien brand makanan karena saya belum punya portofolionya, nggak ada sesuatu yang saya tunjukin yang sama-sama brand makanan yang pernah saya garap gitu misalnya, itu akan susah. Makanya di awal-awal ini teman-teman coba kumpulin beberapa portofolio, nggak usah banyak-banyak, yang penting itu sektornya ke backup semua. Teman-teman udah punya portofolio sektor makanan belum, F&B gitu misalnya, teman-teman udah punya sektor fashion belum, pakaian atau mungkin baju segala macamnya kayak gitu, teman-teman coba kalau bisa masing-masing sektor atau industrinya itu punya portofolionya. Jadi nanti kalau ada klien
yang sektornya sama, teman-teman bisa tunjukin nih, oh kalau sektor kesehatan biasanya tipe kontennya kayak gini nih Pak, saya pernah ngerjain nih kayak gini, contohnya kayak gitu. Bener banget. Jadi sering coba-coba dan tambah pengalaman ya Kak ya, yang paling Betul. terpenting. Oke, ini ada pertanyaan lagi nih dari sobat sertifikasiku, dari Sandika Putra Pratama. Menurut Kak Rizky tentang hashtag research di kondisi sekarang, seberapa penting sih Kak hashtag untuk waktu sekarang ini? Terus tipsnya cari hashtag yang cocok dan sesuai untuk media sosial gimana nih Kak? Oke, saat ini tergantung platformnya ya. Kalau sosial media kan luas ya, ada Instagram, ada Facebook, ada YouTube, ada TikTok bahkan sekarang yang masuk. Hashtag ini menurut saya paling bekerja di Instagram dan kedua ada di YouTube. Either TikTok belum terlalu maksimal hashtagnya. Makanya kalau teman-teman mau main di Instagram ini lumayan powerful karena di Instagram fungsinya hashtag adalah mengangkat konten teman-teman semua ke audiens yang bahkan belum follow teman-teman semua. Jadi audiens baru. Kalau teman-teman pakai Instagram bisnis kan tahu tuh laporannya atau Iya, insight-nya. insight-nya. Teman-teman kelihatan tuh berapa sih orang yang lihat kontennya yang mereka belum follow teman-teman semua, berapa persentasenya, atau berapa jumlah orangnya. Nah, itu biasanya dipengaruhi oleh salah satunya dengan hashtag. Nah, cuman hashtag ini baru akan berpengaruh setelah 1 jam pertama teman-teman naikin konten. Kenapa? Karena 1 jam pertama teman-teman naikin konten di Instagram itu hanya akan di-deliver ke 10% followers teman-teman semua. Makanya ketika 1 jam pertama kok teman-teman upload konten sepi, nggak ada yang like, nggak ada yang komen, nggak ada yang nge-share, ya udah mau pakai hashtag, mau pakai caption sampai Banyak berapa apapun ratus nih. kata atau berapa puluh hashtag juga nggak akan ngaruh karena basically ketika 1 jam pertama itu nggak menarik bagi Instagram untuk diangkat karena begitu di deliver ke followersnya itu nggak menarik bagi mereka kayak gitu. Jadi konten dan hashtag juga harus sesuai ya Kak ya. Betul sekali. Ngomong-ngomong tentang sosial media dan hashtag nih Kak, tadi juga ada beberapa sobat sertifikasiku yang nanya, eee, sosial media apa sih Kak yang paling berpeluang, untuk pemasaran nih? Tergantung produknya, Tergantung. again. Karena masing-masing sosial media punya marketnya tersendiri. Seperti kita tahu, TikTok paling besar marketnya adalah bocil dari umur 13 tahun atau 10 tahun sampai mungkin remaja umur 20-25 tahunan. Kalau teman-teman punya produk buat bocil sama buat tentang usia remaja kayak gitu, ya akan cocok banget dimasukkan ke TikTok. Tapi kalau teman-teman punya produk usia 30 tahun ke atas, itu lebih cocok dimasukin ke Facebook karena di Facebook isinya orang-orang tua kayak gitu contohnya. Kalau di Instagram ini lebih lumayan lebar range-nya dari usia remaja sampai usia 30 tahunan masih pada main. Makanya di Instagram biasanya lebih kompleks, mau jualan remaja bisa masuk, dewasa juga bisa masuk kayak gitu. Iya gitu ya teman-teman, jadi harus, dilihat targeting marketnya dulu ya, untuk Betul. menentukan sosial media apa sih yang cocok buat, marketing kita gitu. Eee, oke balik lagi ke potensi karir nih Kak, gimana sih jenjang karir seorang sosial media marketing untuk di era sekarang ini apa menjanjikan atau enggak nih Kak? Ya, yang jelas kalau gambaran saya ketika teman-teman jadi sosial media marketer, salah satu hal yang paling penting untuk naikin jenjang karir adalah portofolio. Karena memang secara karir teman-teman nanti kan akan tergantung teman-teman mau ambil apa, mau jadi karyawan tetap katakanlah full employee di satu perusahaan itu nanti akan paling mentok-mentoknya jadi kepala marketing kan atau manajer marketing atau chief marketing officer gitu misalnya. Nah, tapi kalau teman-teman jadi profesional yang itu nggak di hire full time oleh siapapun, teman-teman cuma hadirin service kayak gitu sebagai profesional ya teman-teman nanti manfaatin portofolionya. Karena bedanya seorang sosial media marketer yang dibayar 500.000 sebulan sama yang dibayar 50 juta sebulan ya tadi itu dari portofolionya. Kalau teman-teman bisa bikin suatu portofolio yang bagus, punya track record yang bagus, misalnya nih, aku udah pernah nggarap grupnya Jarum loh, ini buktinya segala macamnya. Aku mau harap punyamu, aku tawarin sebulan 30 juta gitu misalnya. Dia nggak akan banyak tanya kenapa 30 juta karena aku udah punya experience banyak gitu misalnya. Tapi kalau teman-teman
bukan siapa-siapa, nggak punya portofolio, tiba-tiba nawarin 30 juta ke orang per bulan, ya pasti jawabannya selamat tinggal kayak gitu. Karena ya buktinya mana, kenapa aku harus bayar 30 juta per bulan gitu misalnya. Nah itu yang teman-teman harus nanti mulai merangkak dari situ, mulai mungkin dari sebulan ratusan ribu, jutaan, belasan juta, sampai puluhan juta per bulan, tergantung dari itu portofolionya. Tinggal teman-teman mulai susun aja tuh. Kalau teman-teman punya peluang yang bagus, contohnya kayak gini, teman-teman dapat kesempatan untuk manage suatu brand yang bagus gitu misalnya. Saya berani ambil itu bahkan tanpa dibayar. Asal apa? Asal brand tersebut bisa saya gunakan sebagai portofolio saya untuk dealing dengan klien selanjutnya. Jadi contohnya aku udah pernah ngerjain perusahaan X ini yang udah dikenal sama orang gitu misalnya. Itu akan jadi nilai lebih untuk saya tawarin ke perusahaan selanjutnya. Baru nanti saya banyak untungnya di perusahaan selanjutnya karena saya udah punya portofolio yang bagus sebelumnya. Kayak gitu, Mbak. Jadi bisa dibilang pekerjaan sosial media marketing ini ada levelnya ya, kayak Betul. based on portofolio kita dan pengalaman kita gitu. Oke, ini ada pertanyaan lagi dari Anissa Kusnul. Kak, gimana sih caranya ngelihat segmentasi di sosial media marketing? Sedangkan Indonesia kan masih tertinggal nih Kak di bidang teknologi dibandingkan dengan negara lain. Dan belum semuanya tuh menggunakan teknologi, terutama lansia. Itu gimana cara melihat segmentasi di sosial media marketing? Social media marketing memang belum ada tools yang banget bagus atau belum ada tools yang benar-benar bisa mengetahui secara detail kira-kira platform X ini marketnya paling banyak apa. Biasanya masing-masing platform kayak Instagram, TikTok itu kan tiap tahun mereka ngeluarin tuh risetnya. Kayak kemarin TikTok baru ngeluarin risetnya. Oh, penggunaku itu sebagian besar siapa kayak gitu misalnya. Itu biasanya mereka tiap tahun ngeluarin. Nah tinggal teman-teman cari aja tuh info-infonya. Instagram itu tiap tahun ngeluarin juga bagaimana riset dari penggunanya kayak gitu. TikTok juga sama, YouTube juga sama. Nah teman-teman tinggal baca-baca aja tuh kira-kira yang lagi banyak berkeliaran di platform tersebut tahun ini tuh siapa. Cara yang lebih mudah adalah teman-teman lihat aja kontennya. Kira-kira di sosial media tersebut, platform tersebut yang lagi rame, konten buat jenjang usia berapa kayak gitu. Kayak TikTok kan kelihatan banget ya dari tahun 2019 kan cuma isinya joget-joget kayak gitu-gitu. Mulai tahun 2020 mulai beragam tuh. Ada konten edukasi, ada konten terkait dengan kayak review, segala macamnya, konten humor, segala macamnya. Baru tahun 2021 ini makin advance lagi kan. Ini hanya bergeser. Yang sebelah mungkin cuma buat tadi hiburan, benar-benar full hiburan, masuk beberapa segmen-segmen baru yang teman-teman bisa siasati. Oh, ternyata sekarang nggak cuma joget-joget doang nih di sini gitu misalnya. Oh, sekarang nih yang lagi in kayak gini. Nah, tinggal teman-teman sesuaiin aja sama brandnya. Kira-kira brand tersebut mau nyasar segmen yang mana seperti itu. Iya. Jadi sebenarnya balik lagi ke kontennya sih ya. Berarti di sini kualitas kreativitas dari pembuatan konten juga perlu banget ya Mas ya. Betul sekali. Iya. Oke. Ini ada pertanyaan lagi. Apa sih Mas Kak tips do and don'ts nih seorang digital social media marketers? Tips dari Kak Yang perlu Rizky. dilakukan ya tadi perbanyak portofolio, teman-teman rajin-rajin bikin konten, rajin-rajin buat riset. Yang dihindari adalah teman-teman menjiplak. Jadi meskipun teman-teman terinspirasi dari konten yang lain, tapi at least teman-teman olah lagi kontennya biar nggak sama persis kayak gitu. Jadi teman-teman nanti punya satu karakter tersendiri di kanal teman-teman semua kayak gitu. Jadi teman-teman nanti ketika dibuka sama orang, Rizky MHS itu isinya apa tuh postingannya gitu misalnya. Oh ternyata isinya terkait dengan sharing digital marketing gitu misalnya, atau terkait dengan dunia digital gitu misalnya. Nah teman-teman mulai coba spesifikkan lagi tuh, kira-kira teman-teman itu senangnya di bidang kayak apa. Kalau teman-teman senang di bidang kuliner, ya teman-teman isinya konten-konten kuliner aja gitu misalnya. Karena nanti orang cenderung mau follow karena dia tadi itu di depan clear. Oh, ternyata ini sosial media buat kategori ini gitu misalnya. Nah, jangan sampai teman-teman semuanya dimasukin. Ya kuliner, ya fashion, ya humor, ya tadi itu misalnya ada konten-konten yang mungkin nggak masuk ke situ, masuk semua.
akhirnya jadi kayak media kan semuanya dimasukin, mau berita duka, berita senang, mau berita apa segala macam itu kan dimasukin semua. Nah, teman-teman jangan sampai kalau teman-teman mau bikin sosial media buat portofolio atau buat personal branding ataupun brand, jangan sampai kayak media semuanya dimasukin kayak gitu. Harus dipilih-pilih. Ya, jadi harus konsisten ya Kak dalam buat konten gitu sesuai dengan produk kita. Betul. Oke. Eh, di sosial media marketing ini ada nggak sih Kak kayak jenis-jenisnya misalnya contohnya kayak yang aku tahu tuh ada sekarang influencer ya yang sekarang lagi tren banget. Ada nggak sih jenis-jenis marketing lain gitu di sosial media marketing yang bisa kita gunakan gitu? Ya, jenis-jenis konten marketing biasanya lebih ke beberapa kampanye yang itu men-trigger nggak cuma kita yang bikin konten. Contohnya kayak konten giveaway gitu misalnya, atau konten misalnya UGC, User Generated Content. Itu adalah konten kayak kampanye kita mendorong orang lain untuk ikutan ngepromosiin produk kita. Biasanya ada magnetnya. Nah, magnetnya kayak hadiah atau apa gitu misalnya. Teman-teman lihat kira-kira apa nih yang mungkin bisa kita jadiin magnet agar orang lain juga mau ngepromosiin sosial media kita kayak gitu. Atau kalau teman-teman belum punya budget, Mas kalau aku bikin hadiah kayak gitu belum ada budgetnya nih atau mungkin belum bisa. Bisa nggak yang lain? Kolaborasi. Nah, contohnya teman-teman tadi itu cari UMKM atau cari apa yang itu sama-sama bisa saling menguntungkan. UMKM-nya dapat konten, teman-teman juga dapat portofolio kayak gitu. Jadi sama-sama saling menguntungkan. Kayak gitu. Jadi sama-sama UMKM-nya nanti dapat konten yang bagus, teman-teman juga nanti bisa nge-promote bahwa ini loh, aku udah pernah ngerjain UKM A, B, C, D kayak gitu. Iya, kolaborasi konten juga bisa selain influencer Betul. marketing ya kayak. Nah, ini mumpung lagi ngomongin influencer marketing nih yang kita kenal dengan sebutan kayak OL kan nih. Ada yang nanya juga nih dari Elsa Amelia. Itu buat tahu grafik-grafiknya gimana sih Kak buat make kayak OL? Ya, kalau dari saya pribadi sih, saya akan lihat untuk dari metrik pertama adalah metrik jangkauan atau reach, yang kedua adalah impresi. Nah, kedua metrik ini yang menurut saya paling penting, bukan hanya followers. Jadi, teman-teman bisa ngukur nih, total followersnya katakanlah 1 juta atau 100.000 katakanlah. Engagement yang bagus adalah at least 2-5% dari total followersnya berinteraksi. Kalau followersnya 1 juta berarti ada sekitar 20.000 orang yang berinteraksi ketika dia itu posting konten. Nah, tinggal teman-teman mintain aja tuh laporannya kayak berapa sih orang yang dijangkau setiap kali posting kontennya. Nah, teman-teman ini bisa ngukur, oh ternyata dari sekian ratus ribu followersnya, setiap kali dia posting itu hanya menjangkau sekian persen aja kayak gitu. Makanya teman-teman nanti jangan tergiur dengan followers yang banyak ratusan ribu atau jutaan, tapi tergiurlah dengan tadi itu, berapa jangkauan orang yang bisa dijangkau ketika itu mereka bikin konten atau posting konten kayak gitu. Jadi jangan karena influencer marketing lagi sering banget nih selebgram marketing, jadi kita nggak ngukur, jadi nggak rugi juga ya Kak, kan karena biayanya juga agak tinggi ya kalau pakai influencer marketing gitu. Mau ada yang bertanya lagi nih, sosial media marketer ini mencakup job desk dalam report bulanan juga nggak sih Kak, selain yang tadi job desk yang udah disebutin tadi? Betul. Jadi termasuk reportnya. Karena itu jadi Reportnya. kayak pertanggungjawaban teman-teman semua dengan plan yang teman-teman sudah bikin. Teman-teman bikin plan nih, bulan depan mau bikin 30 konten. Di awal-awal bulan mungkin teman-teman nggak ditanyain targetnya berapa. Tapi seiring berjalannya waktu, teman-teman udah bisa melaporkan. Oh, kalau saya bikin kontennya kayak gini, kira-kira sebulan akan dapat sekian audiens atau sekian jangkauan. Kalau saya bikin kontennya nambah lagi berapa. Nah, nanti teman-teman nanti perlu lakukan report itu kayak gitu. Apalagi kalau udah sifatnya ke klien ya, itu pasti. Bahkan ada yang mintanya per minggu bahkan. Jadi per minggu minta report nih, minggu ini kira-kira gimana performanya kayak gitu. Naik atau turun gitu. Ini kan berarti ngomong-ngomong insight ya Kak, berarti kalau misalnya laporan itu ada nggak sih Kak indikator media sosial itu tumbuh apaan aja?
Kayak mungkin IR yang baik itu berapa persen di akun Instagram? Oke, kalau engagement rate ini sangat berbeda ya di masing-masing akun. Akun-akun media, akun-akun hiburan pasti engagement-nya sangat tinggi. Tapi akun-akun brand, akun-akun perusahaan ini susah banget buat naikin engagement rate. Makanya paling ukurannya adalah itu. Dua metrik aja yang paling gampang. Reach sama impresi. Reach-nya berapa, dijangkau oleh berapa orang, atau dilihat oleh berapa orang, impresi adalah berapa kali kontennya itu dilihat. Kalau selisih antara impresi dan juga reach-nya itu jauh, berarti kontennya menarik. Kenapa? Karena tandanya ada semakin banyak orang yang melihat kontennya lebih dari satu kali kayak gitu. Makanya biasanya nih yang saya jadikan kunci adalah kedua faktor ini, karena ini yang nggak bakal bisa bohong. Tiap kali kita visiting konten pasti keluar tuh angkanya, reach-nya berapa, impresinya berapa. Naik turunnya juga kelihatan. Itu yang sejauh ini paling aman untuk teman-teman buat ngukur apakah dari bulan pertama ini sampai bulan kedua itu tumbuh atau enggak akunnya kayak gitu. Oh, gitu. Jadi harus pinter-pinter membaca insight juga ya Kak ya. Pastinya. Ini ada yang bertanya lagi nih Kak. Kalau misalnya mau jadi sosial media marketer itu apa bisa nggak sih Kak dari berbagai jurusan atau ada syarat-syarat dari jurusan tertentu nggak? Kalau bukan perusahaan plat merah kayaknya nggak pernah ada kualifikasi jurusan ini deh. Setahu saya ya, perusahaan swasta atau bahkan UMKM atau bahkan dunia profesional itu nggak pernah ada syarat jurusannya apa. Syarat utama tadi itu, portofolionya kayak gimana, punya skill apa aja. Kayak gitu. Jadi jangan khawatir, teman-teman mau dari jurusan apapun, kalau di dunia profesional dan juga di swasta, biasanya nggak akan berpengaruh jurusannya. Iya, apalagi kan belajar ini kan juga nggak ada di mata kuliah khusus atau mata pelajaran khusus ya kayak. Jadi bisa Betul. siapapun bisa belajar digital marketing gitu ya. Sip, betul sekali. Hmm. Eh, Ngomong-ngomong sosial media marketer nih Kak, sebagai seorang sosial media marketer tuh harus bisa menguasai ads juga nggak sih Kak untuk semua channelnya? Sorry, gimana Kak? Tadi sempat terputus. Oh iya, sebagai sosial media marketer ini kita harus bisa menguasai ads juga nggak sih Kak untuk Oh, semua channelnya? kalau teman-teman menguasai ads-nya itu akan jauh lebih bagus karena biasanya itu jadi step lanjutan. Ketika teman-teman udah bikin konten, teman-teman stuck kok audiensnya segini-segini aja, teman-teman butuh lebih cepat untuk naiknya, biasanya diinjek pakai ads atau iklan. Nah, kalau teman-teman punya skill untuk Facebook Ads, Instagram Ads, atau TikTok Ads, dan juga gerbongnya Google, Google Ads, itu di YouTube, di Google Search, segala macamnya, teman-teman akan dinilai lebih karena nanti teman-teman bisa tadi itu kayak ibaratnya suplemen ya, kita udah naikin konten kok seharian segitu-gitu aja, nah biasanya baru diinjak sama iklannya biar naiknya lebih cepat kayak gitu. Benar-benar. Eh, Mungkin di sini ada banyak nih sobat sertifikasiku yang baru mau mulai menjadi seorang sosial media, baru berminat gitu ya. Misalnya apa aja sih Kak yang dilakukan untuk membuat perencanaan branding nih sebuah perusahaan di sosial media? Kayak berangkatnya tuh dari mana dulu gitu? Oke, pertama biasanya berangkat dari segmen customer yang mau disasar dari perusahaan tersebut, segmen customer yang mana. Jadi define dulu siapa target customer yang mau disasar dari perusahaan tersebut. Yang kedua adalah cari kira-kira target tersebut biasanya berada di sosial media yang mana. Nah, nanti teman-teman mau define, oh nanti saya maunya di Instagram sama di YouTube aja. Kenapa? Karena di TikTok itu nggak ada nih kolam yang ini. Nggak ada segmen yang ini di situ gitu misalnya. Setelah itu tahu ada di mana orang-orangnya. Ketiga adalah cari tahu kira-kira target market tersebut sukanya konten seperti apa. Oh, untuk anak-anak remaja, untuk perempuan misalnya lebih suka konten video yang warnanya soft gitu misalnya. Nah, baru nanti masuk tuh tipikal kontennya kayak gimana, apakah foto atau video gitu misalnya. Apakah harus pakai orang asli ataukah harus gambar sketch gitu misalnya, yang itu mungkin pakai pakai ilustrasi gitu misalnya. Dan juga setelah itu baru tentuin, dimasukkanlah di situ perusahaan tersebut tone warnanya seperti apa. Oh,
perusahaan ini logonya warna merah, berarti mungkin sebagian besar warnanya warna merah gitu misalnya. Atau ton warnanya kan biasanya masing-masing perusahaan dapat ada tuh kayak Ciri khasnya gitu ya. ciri khasnya, betul. Jadi warna ciri khasnya itu apa yang bisa nanti dimasukkan. Jadi orang ketika lihat hijau berarti itu Tokopedia, orang lihat orange berarti itu Shopee. Nah, contohnya kayak gitulah. Biar orang sekali tatap itu ketahuan, oh itu brandnya punya si ini gitu misalnya. Kayak gitu. Baru nanti setelah tahu ton warna, baru teman-teman nge-planning. Targetnya mau berapa, banyak konten, reach-nya, jangkauannya nanti targetnya mau berapa, kayak gitu. Iya, bener banget. Sorry. Mungkin Kak Rizky bisa ceritain nih Kak, sebenarnya yang bikin menarik dari sosial media marketingnya apa? Mungkin bisa jadi motivasi buat teman-teman semuanya untuk yang baru mau mulai sebagai sosial media marketing nih Kak. Yang menarik. Yang bikin menarik sih bagi saya, ini salah satu industri yang nggak mati di kala pandemik ya. Teman-teman mungkin tahu sendiri, sosial media marketing itu bisa bangun siang, bangun langsung nyeduh kopi, buka laptop, siang bisa sholat, nggak ada yang ngeburu-buru, bisa ngerjain di mana aja, bisa ngerjain kapan aja, tinggal teman-teman tadi itu set aja. Intinya adalah kalau jadi sosial media marketing sih, lebih ke kebebasan waktu yang teman-teman miliki. Apalagi kalau teman-teman nanti sudah berkeluarga ya, teman-teman bisa atur sendiri tuh, nggak perlu izin kapan masuknya, kapan liburnya, teman-teman bisa set aja. Karena sekarang kan banyak tools untuk mempermudah. Jadi kayak contohnya, saya punya 5 klien. Setiap klien itu targetnya sebulan 30 konten. Nah, padahal saya itu bisa ngerjain satu klien itu mungkin cuma 2 hari. Saya tumpuk tuh kerjaannya. 3 hari berikutnya saya ngerjain yang lain gitu misalnya. Karena kan sekarang ada banyak tools yang itu nanti bisa otomatis ngeposting sesuai dengan schedule kita. Yang penting teman-teman alokasiin waktu aja, atur waktu aja. Kira-kira waktu kapan teman-teman nyamannya, teman-teman kumpulin di situ kerjaannya, sisanya tinggal teman-teman pantau aja kayak gitu. Jadi fleksibel tapi time management juga penting ya Kak ya. Betul sekali. Untuk pekerjaan digital marketing ini rata-rata itu kerjanya individual atau per tim nih Kak? Ya, itu akan tergantung dengan seberapa besar klien atau perusahaan yang teman-teman nanti masuki. Ketika itu biasanya sudah berbentuk perusahaan, biasanya teman-teman akan berkoordinasi dengan namanya orang PR, public relation gitu misalnya. Itu nanti akan ngurusin ton warnanya harus kayak gini, pakainya font yang ini aja, itu makan semakin ribet lah ibaratnya. Teman-teman ketika mau publish itu biasanya akan melalui persetujuan dia dulu. Saya mau konten ini nih kayak gini, deal nggak nih atau aman nggak nih misalnya untuk dipublish gitu misalnya. Oh aman, baru teman-teman publish. Tapi kalau yang sifatnya masih skala kecil kayak UMKM atau yang mungkin perusahaannya masih kecil, yang nggak terlalu banyak divisinya, itu biasanya lebih fleksibel. Teman-teman kerjain sendiri juga bisa biasanya. Tapi kalau sudah kelasnya perusahaan yang punya lebih dari 3 cabang, biasanya mereka akan koordinasi dengan kalau nggak tim PR ya tadi itu tim marketing biasanya. Skema apa yang mau diangkat, plan apa yang mau diangkat kayak gitu. Ya, soalnya kan untuk sosial media marketing ini kan mencakup ke luas ya Kak ya targetnya, jadi perlu diperhatikan juga sih ya. Betul sekali. Oke. Ngomong-ngomong, ini buat teman-teman yang masih mau bertanya masih bisa di kolom chat ya teman-teman. Oke. Mau bertanya lagi, divisi sosial media marketing ini mencakup copywriting juga nggak nih Kak? Ya, termasuk. Kalau teman-teman di dalam perusahaannya nggak ada content writer. Tapi kalau nanti teman-teman sudah membesar, kayak misalnya udah punya tim untuk handle 5 klien atau 6 klien, biasanya saya bagi. Jadi yang ini tugasnya ngapain? Oh, yang ini riset, buat riset konten, bikin konten planning. Yang ini tugasnya desain, desain dari hasil risetnya gitu misalnya. Setelah desain kontennya, yang ini tugasnya apain? Oh, ini nulis caption, riset caption, sama nulis hashtag gitu misalnya. Yang ini tugasnya ngapain? Yang ini jawabin komentar, jawabin DM, terus Admin ya. juga admin lah kayak gitu intinya gitu. Jadi kalau nanti membesar, saran saya gitu aja, dibagi-bagi aja. Mana yang tugasnya riset, mana yang tugasnya ngedesain,
mana yang tugasnya dia ngadmini atau bikin tadi itu content creator. Tapi kalau masih memulai ya you are the superhero karena teman-teman harus berjuang sendiri di awal. Iya, jadi konten, jadi turunannya banyak gitu ya kayak di sosial media marketing itu. Betul. Oke. Eh, Ngomong-ngomong tentang konten nih Kak, visual tuh perlu juga diperhatiin nggak sih Kak? Dari segi desain mungkin. Jelas, betul. Karena hampir seluruh sosial media yang ada saat ini kan nonjolin kontennya ya. Baru captionnya atau baru hashtagnya di bawahnya. Jadi ya grafis atau tampilnya itu sangat penting karena sebagai pemancing awal ketika orang lihat kayak gitu. Karena orang lihat pertama kali pasti kontennya baru captionnya gitu kan. Kalau kontennya aja nggak menarik, ya udah caption sifatnya cuma pendukung aja. Konten udah menarik, baru ditonjok lagi sama si caption di bawahnya kayak gitu. Berarti di sini kayak kreativitasnya juga ya Kak ya. Strategi sosial, strategi untuk kontennya juga perlu ya. Betul. Saran saya teman-teman coba follow beberapa akun-akun brand sesuai kategori bisnisnya yang itu kontennya bagus nih teman-teman, semakin hari semakin naiklah kok istilahnya standarnya. Karena kalau saya lihat sekarang konten yang dibikin sama anak-anak SMK gitu misalnya, sama anak-anak kuliah kadang bagusan anak-anak SMK kayak gitu contohnya. Karena mereka punya referensi konten yang lebih bagus gitu, lebih banyak referensi konten yang mereka udah pernah lihat. Kayak kita ya kayak makanan aja deh. Teman-teman pernah makan suatu kayak mie paling enak di misalnya di Jakarta. Tiba-tiba teman-teman ke Surabaya makan mie yang lebih enak dari yang di Jakarta. Ketika teman-teman makan mie yang sama di Jakarta, udah nggak kerasa enak lagi karena teman-teman udah pernah ngerasain yang lebih enak. Nah itu yang kayak taruhnya makin naik. Kalau teman-teman udah pernah lihat konten yang bagus banget, teman-teman lihat konten yang sebenarnya bagus, tapi karena teman-teman udah pernah lihat yang lebih bagus lagi, akhirnya jadi kayak oh biasa aja kayak gitu. Iya bener banget. Kayaknya dari tadi teman-teman masih banyak nih yang bertanya tentang hashtag nih Kak. Mungkin bisa dijelas lagi hashtag di Instagram itu untuk konten perlu banyak nggak nih Kak? Ya, Atau terbaru dari Kak Rizky ada menurut batasan? beberapa akun yang saya baca itu kok hashtag di Instagram sekarang nggak sepowerful dulu. Jadi kalau dulu kan wajib 30 hashtag diisi semua gitu kan. Sekarang itu lebih cenderung hanya sekitar 10 sampai 15 hashtag aja. Dan biasanya hashtag-hashtag populer taruh di depan. Kayak misalnya nih saya posting terkait dengan makanan, kira-kira hashtag apa yang populer terkait dengan makanan gitu misalnya. Taruh di depan dulu, baru hashtag brand kita atau merek kita taruh di belakang. Karena merek kita atau brand kita belum terlalu banyak orang yang tahu gitu misalnya. Kalau brand kita udah banyak orang yang tahu, udah terkenal, kayak misalnya kayak Coca-Cola atau kayak apa Zara gitu misalnya, ya teman-teman taruh aja di depan. Tapi kalau brandnya belum terlalu terkenal, taruh di belakang. Kayak gitu. Iya sih, bener juga. eh untuk teman-teman yang masih mau bertanya, mungkin teman-teman bisa bertanya di kolom komentar ya, teman-teman. Nanti bisa bisa saya bacakan. Mungkin dari pengalaman Kak Rizky sendiri nih, ada nggak sih Kak suka dan dukanya nih jadi seorang sosial media marketers? Sukanya banyak banget ya. Jadi salah satunya fleksibel, terus kita bisa kerja di mana aja, nggak terikat dengan waktu kayak gitu. Dukanya adalah ya itu saat-saat kita mentok, saat lagi males, saat nggak pengen kerja, pengennya tidur dapat uang, itu yang saat-saat paling nggak enak menurut saya. Tinggal kita ngatur aja, ngatur diri karena kalau kita kerja sebagai profesional ya, yang bukan jadi karyawan itu memang mau nggak mau ya kita harus nge-push diri kita sendiri karena nggak ada orang lain yang akan peduli gitu kan. Kayak Benar gitu. banget. Iya, apalagi kan ini kan pekerjaannya kan lebih ke konten ya, pembuatan konten kan, sosial media marketing itu. Belum lagi nanti menghadapi eh, konten kalau lagi buntu atau lagi kekurangan ide nih Kak. Kira-kira dari Kak Rizky ada nggak nih Kak tipsnya? Biasanya kalau buntu tutup laptop terus keluar cari suasana baru atau Iya. kemana lah yang itu nggak mikirin kerjaan, baru nanti balik lagi buka lagi biasanya dapat.
kayak gitu. Ya, intinya refreshing dulu ya, jangan terlalu Ya di-push ya, Kak. betul. Kalau udah buntu dipaksain tuh biasanya jadinya stres. Mending di break dulu, teman-teman cari ya selingan yang lain, misalnya tadi lihat YouTube atau mungkin lihat apa yang itu bisa mengalihkan sejenak, atau mungkin keluar. Kalau saya lebih senang keluar ya, keluar rumah atau mungkin kemana lah istilahnya ya, menghirup udara segar aja, baru balik lagi, itu nanti biasanya berpengaruh. Ngomong-ngomong sosial media marketing nih Kak, ada nggak sih Kak tools-tools atau aplikasi apa nih yang membantu pekerjaan seorang digital marketing? Nah, ini lumayan banyak ya. Mungkin kalau saya sebutin yang paling membantu saya, pertama adalah Google Trends. Itu buat riset tren terkini pertama. Yang kedua adalah The Almighty Canva. Itu luar biasa membantu saya buat nyeket, buat contoh-contoh desain yang mungkin masih simpel-simpel kayak gitu di Canva, lumayan bagus. InShoot kalau bikin video. Terus terakhir adalah allhashtag.com atau Litex yang warna kuning. Itu buat riset hashtag. Udah 4 itu kayaknya mungkin paling powerful buat saya, yang itu versi gratis tanpa nge-crack loh ya. Kalau KineMaster kan harus nge-crack gitu kan, nggak halal. Saya lebih suka yang halal-halal aja. Itu semuanya halal, teman-teman bisa cobain gratis, teman-teman nggak perlu nge-crack atau nggak perlu bajak kayak gitu. Iya. Ini mungkin bisa dicatat juga nih teman-teman, rekomendasi tools buat sosial media marketing buat teman-teman nih, ngebantu pekerjaan teman-teman. Nah, terkait dengan pembuatan konten nih Kak, konten itu kalau misalnya untuk mencapai target market itu harus yang viral nggak sih Kak? Atau bisa nggak kita pakai konten yang viralnya yang udah lama gitu misalnya? Hmm, sepengalaman saya, viral itu cuma terjadi sekali. Jadi susah banget buat ngangkat konten viral terdahulu buat jadi viral lagi. Makanya kalau teman-teman mau strateginya adalah mau ngikutin konten yang viral, teman-teman harus siap-siap larinya cepat. Karena teman-teman harus peka, ini yang viral apa nih? Teman-teman tangkep, teman-teman olah, teman-teman publish sesegera mungkin. Biar itu masih trennya masih dapat gitu misalnya. Tapi kalau teman-teman nggak bisa secepat itu, teman-teman jangan ngikutin yang viral karena ini capek, teman-teman semua harus cepat terus. Karena kalau teman-teman viralnya hari Senin, teman-teman ngangkatnya hari Rabu, ya udah basi, percuma kayak gitu. Oke. Mungkin karena waktunya udah makin mepet nih ya teman-teman. Sekali lagi mohon maaf kalau misalnya ada pertanyaan yang belum kejawab. Mungkin ini ada yang terakhir nih buat Kak Rizky. Closing statement untuk teman-teman, untuk sobat sertifikasiku yang masih ingin belajar nih menjadi sosial media marketing. Boleh Kak? Oke, sip. Intinya teman-teman yang pengen mengembangkan karir atau ingin belajar di social media marketer, teman-teman tetap semangat, teman-teman punya banyak peluang di luar sana, karena sekarang cenderung banyak perusahaan lokal atau mungkin banyak UMKM lokal yang jauh lebih senang mereka diurusin oleh social media marketer yang mereka dekat, sama-sama kotanya, sama-sama sukunya gitu misalnya, mereka jauh lebih lancar ngomongnya segala macamnya. Makanya ini nggak akan berpusat di Jakarta aja. Teman-teman di daerah pun punya banyak peluang untuk jadi social media marketer. Karena teman-teman mau ngerjain di mana aja, teman-teman tetap bisa keep in touch dengan seluruh klien di Indonesia, bahkan di luar negeri seperti itu. Terus yang kedua, jangan putus asa. Teman-teman bisa mulai tadi dari yang paling gampang dulu aja deh. Karena kuncinya social media marketer ini adalah konsisten. Teman-teman harus konsisten, teman-teman harus bangun personal branding, buktiin bahwa teman-teman ini bisa dan punya skill untuk jadi social media marketer. Yang ketiga adalah teman-teman rajin-rajin update ilmu, rajin-rajin update tren terkini terkait social media marketer. Karena jangan sampai teman-teman ketinggalan trennya. Karena kalau teman-teman ketinggalan trennya, teman-teman nanti akan sayang waktunya. Karena kita nanti lagi jalan-jalan nih. Tahun ini lagi apa trennya, tahun depan apa trennya. Teman-teman harus ikutin terus. Biar teman-teman juga tetap bisa punya potensi, gak cuma mengelola brand sendiri, tapi juga bisa jadi social media marketer profesional yang bisa mengelola brand-brand nasional di Indonesia. Begitu dari saya, good luck buat teman-teman semua. Terima kasih. Oke, kalau misalnya aku boleh mereview webinar hari ini nih secara garis besar, apa yang bisa kita rangkum
sosial media marketing ini cukup powerful ya teman-teman untuk menjangkau banyak konsumen nih yang untuk membangun citra brand atau menarik konsumen gitu ya kayak intinya untuk menjadi seorang sosial media marketing itu teman-teman harus paham tren, kreativitas juga penting dan di sini kemampuan analisis yang baik juga penting ya kan. Oke. Wah keren banget nih Kak Rizky buat sharing-sharing dan diskusi pertanyaan yang udah teman-teman tanyakan semuanya. Semoga bisa menambah wawasan untuk sobat sertifikasiku semua di rumah mengenai bidang sosial media marketing. Uh, kurang lebih itu sih untuk Kak Rizky. Sebelumnya boleh kita foto bareng-bareng dulu ya teman-teman. Soalnya ini kan kita cuma 1 jam nih, teman. Jadi kita udah ada di penghujung acara nih teman-teman. Mungkin untuk yang masih ingin ada yang dipertanyakan bisa ke Instagram Kak Rizky ya. Sebelumnya boleh kita foto bersama dulu yuk teman-teman. Teman-teman bisa ini ya on kameranya. Mungkin untuk co-hostnya bisa dibantu untuk screenshot. Oke ya kita punya gaya salam kompeten namanya. Jadi kita tangannya di sini. Ya bisa semuanya kayak gini. Oke. 1, 2, 3. Oke, gaya bebas ya sekarang teman-teman boleh. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Kak Rizky buat sesi sharing diskusi dan sharing sessionnya di webinar Bisik volume 34 dengan judul Potensi Karir sebagai Sosial Media Marketing. Mungkin di sini Kak Rizky mau share Instagramnya dulu nih buat sobat sertifikasiku semuanya. Mungkin banyak pertanyaan yang belum kejawab tadi, boleh di-share Kak? Silahkan teman-teman nanti kalau masih ada pertanyaan, teman-teman bisa kunjungin Instagram saya. Saya sudah share linknya juga di kolom chat. Teman-teman nanti bisa langsung klik aja. Kalau nggak cari Rizky Mulyantara atau praktisi digital marketing. Di situ juga saya biasanya share beberapa insight terbaru terkait dunia digital marketing dan juga beberapa event-event gratis yang teman-teman bisa ikutin juga. Terima kasih atas waktunya teman-teman semua. Semoga sedikit ilmu ini bermanfaat buat teman-teman semua. Tetap semangat, tetap sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Selamat sore, Kak Rizky. Terima kasih, Kak. Oke, Sama. buat teman-teman nih, kalau bisa jangan leave dulu ya, teman-teman. Jadi di webinar kali ini, teman-teman bakal dapetin e-sertifikat yang nanti linknya akan di-share di kolom chat setelah aku mau bacain. Mungkin dari tadi teman-teman ada yang masih kepo nggak sih? Ini dari tadi ini ada di samping aku. Kayak masih belum tahu. Jadi aku mau masih sedikit info nih ke teman-teman. Buat teman-teman yang udah tahu atau belum tahu sertifikasiku itu apa. Jadi sertifikasiku itu ada menawarkan regular class, in-house class atau video based learning. Jadi teman-teman nanti bisa mengakses pelatihan-pelatihan melalui based video. Jadi untuk upcoming event kita nih, kita ada mini class sertifikasiku. Ini mini class sertifikasiku Capital Market Certification yang akan diadakan di tanggal 2-4 Agustus 2021. Jadi teman-teman bisa nih daftar buat teman-teman yang masih mau kepo tentang pasar modal di bidang pasar modal. Jadi nanti teman-teman bisa ikut di kelas mini kelas sertifikasiku. Untuk pendaftarannya itu free ya teman-teman, dan teman-teman bakal dapetin free e-sertifikat di tanggal 2-4 Agustus. Nah, ini ada lagi nih promo-promo menarik nih dari sertifikasiku yang bisa teman-teman ambil. Ada PPKM atau promo paket kompeten. Jadi kan di sini kan kita ada lagi masa PPKM ya. Nah, sertifikasiku juga punya nih PPKM. Tapi bedanya di sini PPKM sertifikasiku itu promo paket kompeten mantul. Jadi teman-teman bisa ambil promonya nih teman-teman, bisa ikutin kelas-kelas yang ada di sertifikasiku seperti ini jadwalnya. Ada Register Securities Analyst, Register Technical Analyst, Certified Risk Associate, ada pelatihan digital marketing juga, junior web programmer, junior graphic designer, ada human research officer, dan training of trainer level 3. Jadi untuk jadwalnya teman-teman bisa
lihat di virtual background aku. Terus, teman-teman juga kan tadi udah dapet nih ilmu, tentang digital marketing, teman-teman juga bisa nih ikut pelatihan digital marketing untuk tahu, digital marketing lebih dalam di sertifikasiku. Nah, teman-teman bisa nih pakai promo paket kompeten mantul. Jadi, di promo ini teman-teman bisa dapetin potongan harga sebanyak 300.000. Jadi dari harga 2.500.000 teman-teman bisa cuman bayar 2.200.000 doang, dan itu kita, mendapatkan sertifikat berlisensi Badan Nasional Sertifikasi Profesi jika teman-teman dianggap kompeten, seperti itu. Oke, teman-teman di sini, itu aja dari aku. Teman-teman bisa, mengisi, link untuk pengiriman e-sertifikat yang akan dikirimkan melalui email di link yang ada di kolom chat ya, teman. Oke. Nah, kurang lebihnya itu aja sih dari aku, kurang lebihnya kita udah 1 jam bareng-bareng nih teman-teman, makasih ya, untuk waktu-waktunya. Saya sebagai moderator dan pembawa acara di webinar sore hari ini mengucapkan mohon maaf atas, kalau ada kesalahan-kesalahan, dan saya Ola pamit undur diri. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa diisi link-nya ya teman-teman.